Menikahlah denganku. Ipana tersenyum, ia harus bisa berakting untuk meyakinkan kepada pemilik gedung jika ia tengah merasa frustasi saat ini. Kita lihat apa yang ia inginkan sebenarnya, batin Ipana geram. Astaga, aku semakin viral, ucap Ipana terkekeh. Tok tok, permisi nona, ucap Felicia. Masuk, ucap Ivana. Felicia masuk bersama dengan Azmi dan ayahnya Fadil. Tak lupa juga dua orang pengacara. Ipana menyerinya di dalam hati karena ia bisa dengan mudah mengetahui hal ini. Aku sudah sangat tidak sabar menunggu semua bukti kejahatan mereka lengkap. Setelah ini aku akan lepas tangan dan meminta kompensasi atas kerugian yang aku tanggung, batin Ipana. Silakan duduk tuan, ucap Ipana. Azmi dan Fadil duduk di sofa panjang, sementara Ipana dan Felicia duduk di sofa single yang saling berseberangan. Semoga saja mereka tidak berbuat macam-macam dengan Nona nanti, batin Felicia sedikit takut. Bagaimana ini Nona? Itu proyek yang sangat besar, baru kali ini saya kecewa dengan perusahaan Anda, ucap Fadil marah namun bibirnya tersenyum tipis. Saya meminta maaf tuan, secepatnya saya akan menangani masalah ini. Mohon beri saya waktu, ucap Ipana melunak. Cih, dasar setan, batin Ipana mengumpat. Apa yang akan Anda lakukan? Saya rugi miliaran rupiah untuk membangun gedung itu dan sekarang hancur begitu saja. Apa tindakan Anda sebagai pemimpin perusahaan ini, Nona? Saya menuntut waktu 2 hari untuk mengembalikan semua kerugian yang saya alami, semua biaya yang saya keluarkan untuk pembangunan gedung ini, ucap Fadil tegas. Cih, dasar munafik, tidak sebanyak itu juga kamu mengeluarkan uang. Mohon beri saya waktu tuan, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan segera dan mencari solusinya, ucap Ipana menahan emosinya. Saya tidak tahu kenapa Tuan Irfan bisa memilih Anda untuk menggantikannya, tidak profesional dan hanya bisa membuat kesalahan, ucap Fadil sarkas. Sialan, kurang ajar kau bajingan. Lihat saja aku akan menghancurkan kalian hingga ke akar-akarnya, batin Ipana emosi. Saya rasa ucapan Anda sudah terlewati batas tuan. Justru sekarang saya yang berpikir kenapa Anda pemimpin perusahaan seperti Anda, kasar dan kurang ajar tetapi bisa maju dengan sangat baik, ucap Ipana datar. Anda jangan lancang Nona, belum ada 1 bulan Anda menggantikan Tuan Irfan, Anda sudah berani mengatai saya, bentak Fadil. Felicia mengambil ancang-ancang untuk melakukan sesuatu jika Ipana berada di dalam bahaya karena hanya ada mereka berdua, perempuan di dalam ruangan itu. Justru Anda yang lancang, Tuan. Dari tadi saya mengatakan akan bertanggung jawab dan menyelesaikan semua masalah ini, tetapi Anda malah merendahkan saya, dan itu artinya Anda juga merendahkan keluarga saya, ucap Ipana tegas. Saya baru tahu jika Tuan Irfan memiliki putri yang tidak mempunyai sopan santun seperti ini. Saya yakin Tuan Irfan akan kembali mendapatkan serangan jantung mendengar berita ini, sarkas Fadil. Jaga ucapan Anda, bentak Ipana yang tidak bisa menahan emosi jika sudah membawa orang tuanya. Sudah, Pak, ucap Azmi menahan Fadil. Begini saja, Nona, ini masih bisa kita bicarakan dengan baik-baik. Saya ingin menawarkan kesepakatan, bagaimana? Sambungnya. Kesepakatan apa? Tanya Ipana yang masih emosi. Kena kau, batin Ipana menunggu alasan dan tujuan utama mereka datang kemari. Begini Dona, dengan kerugian ini mungkin dana perusahaan Anda akan terkuras habis, belum lagi dana investor yang juga ikut dalam pembangunan ini. Begini saja. Kami akan melepaskan Nona dari ganti rugi asalkan Nona menikah dengan saya, ucap Azmi tersenyum. Sudah kuduga dia akan meminta hal ini, selamat datang di gerbang kehancuran. Hahaha, batin Ipana tersenyum penuh kemenangan. Menikah dengan Anda? Jika hanya menikah mungkin bisa dipertimbangkan, apa Anda bisa membayar ganti rugi juga kepada semua investor dan pemegang saham, menanggulangi dananya terlebih dahulu? Tanya Ipana serius. Azmi dan Fadil terkejut mendengar ucapan Ipana, ini semua terjadi di luar ekspektasi mereka. Itu bisa saja diatur setelah kita menikah nanti, ucap Azmi. Apa buktinya jika Anda mau membayar semua kerugian yang saya tanggung, ucap Ipana. Saya membawa 2 orang pengacara untuk menuliskan kesepakatan kita, ucap Azmi. Pengacara? Apa benar mereka itu pengacara? Cih, tidak semudah itu Ferguson, batin Ipana. Mungkin ini bisa saya bicarakan dengan orang tua saya terlebih dahulu, tetapi Anda yakin bisa membayar semua kerugiannya? Tanya Ipana memastikan. Bisa, saya akan menanggung semuanya, ucap Azmi pasti. Baiklah, saya akan mengabari Anda dalam 2 atau 3 hari lagi, ucap Ipana. Itu terlalu lama Nona, bagaimana kalau besok? Ucap Azmi menawar. 2 hari saya minta waktu 2 hari, ucap Ipana datar.
2 hari untuk melihat kehancuran kalian, batin Ipana tertawa jahat. Baiklah, jika dalam 2 hari saya belum mendapatkan jawaban, Anda akan saya tuntut atas kerugian ini, ucap Azmi. Cih, kau salah mencari teman bermain, sok hebat, bahkan tidak melihat siapa yang tengah kau hadapi, batin Ipana menyeringai. Baiklah, ucap Ipana. Kami permisi terlebih dahulu, ucap Azmi tersenyum. Silakan, ucap Ipana. Mereka keluar dari ruangan itu. Felicia mengantarkan Azmi dan yang lainnya menuju lift tanpa berekspresi. Sementara di dalam ruangan, Ipana tidak lagi bisa menahan emosinya. Apalagi mendengarkan ucapan Fadil yang sangat kurang ajar karena mendoakan sang ayah mendapatkan serangan jantung kembali. Aku akan menghancurkan kalian. Dan aku akan bersumpah untuk itu, ucap Ipana dengan mata yang memerah dan menyala. Felicia sedikit takut melihat ekspresi Ipana, namun semakin kesini ia semakin paham bagaimana sifat dan sikap Ipana dalam menghadapi sesuatu. Tak lama Fitri masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang bercucuran keringat. Nona, maaf, para investor meminta dana mereka dikembalikan hari ini juga. Semua yang hadir juga sepakat untuk menggantikan posisi Anda dengan yang lebih berkompeten. Ini catatannya, Nona, ucap Fitri. Ipana membaca semua tuntutan dari mereka yang pastinya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap keputusan final. Istirahatlah, saya akan membicarakan ini kepada ayah terlebih dahulu, ucap Ipana. Baik, Nona, ucap Fitri keluar dari ruangan itu. Ipana termenung, semua orang begitu meremehkan kemampuannya. Ia tersenyum kecut ketika semua orang yang dulu memujinya kini berbalik menghujat hanya karena masalah ini. Hari ini akan menjadi awal di mana seorang Ipana akan terlahir kembali. Batin Ipana membulatkan tekad. Ia segera menelpon ayah dan Fajri melalui sambungan video untuk berdiskusi. Apa yang akan ia lakukan setelah ini? Tak lupa juga sang ibunda yang selalu bisa membuatnya tegas dalam mengambil keputusan. Sementara di sebuah ruangan, Tono tengah risau memikirkan keadaan Ipana saat ini. Ingin rasanya ia pergi ke perusahaan walaupun hanya untuk menemani gadis cantik itu. Namun lagi-lagi ia takut jika kehadirannya akan mengganggu pekerjaan Ipana. Apa yang harus aku lakukan? Teriak Tono frustasi. Apa aku kirimkan saja makanan ke sana sambil melihat kondisi yang tengah terjadi? Ucap Tono. Ia segera bergegas untuk membuat beberapa cemilan agar Ipana tidak kekurangan asupan dalam keadaan seperti ini. Aku hanya bisa menyulap makanan untuknya. Nanti pasti Nana akan protes. Aku sudah gendut, baby. Ucap Tono tergelak. Hanya memakan waktu 30 menit ia menyelesaikan semua makanan yang akan diberikan kepada Ipana. Yuri, titip resto, saya ada perlu sebentar, ucap Tono kepada resepsionisnya. Siap, Pak. Tono mengantarkan sendiri makanan itu menuju kantor Ipana yang berada tak jauh dari sana. Matanya membola ketika melihat begitu banyak wartawan yang berdesakan untuk masuk ke dalam gedung kantor ini. Apa aku bisa masuk? Tanya Tono. Ia berjalan mendekat sambil mengenakan masker dan membawa tote bag yang bertuliskan Culun RS Rasto. Semua wartawan tidak terlalu menanggapi keberadaannya hingga ia masuk ke dalam gedung itu dengan aman. Permisi, apa Nona Ipananya ada? Tanya Tono. Dengan siapa, Tuhan? Apa sudah membuat janji? Tanya resepsionis itu. Saya belum membuat janji tapi bisa tolong hubungi sekretarisnya dan mengatakan jika Tono ada di bawah mengantarkan makanan untuk Nona. Ucap Tono. Tunggu sebentar, Tuan. Ucap resepsionis itu ramah dan menelpon Fitri. Ia terlihat mengangguk mendengarkan instruksi dari Fitri dan tersenyum setelahnya. Maaf Tuan, Nona sedang mengadakan rapat. Sebentar lagi sekretaris Fitri akan turun untuk mengambil pesanan Nona. Ucap resepsionis itu. Iya, terima kasih. Ucap Tono tersenyum. Permisi, apa saya bisa naik ke atas? Tanya seseorang terburu-buru. Maaf Tuan, tidak ada yang bisa menemui Nona satu orang pun. Ucap resepsionis itu dengan tegas. Tetapi saya harus naik ke atas, Mbak. Ucap Brian mendesak. Maaf Tuan, mohon jangan menambah keributan di sini. Ucapnya tegas. Brian hanya pasrah, ia baru saja mendarat di Indonesia menggunakan pesawat pribadi ketika mendengarkan kabar yang menimpa perusahaan Ipana. Tono tersenyum tipis mendengarkan penolakan dari resepsionis itu terhadap Brian. Ia memilih untuk tidak menyapa Brian karena hanya akan menambah keributan saja. Tak lama, Fitri datang dan mengambil makanan yang dibawa oleh Tono. Nona muda, tidak apa-apa Tuan. Pacar Anda tengah berdiskusi bersama Tuan Fajri dan Tuan Irfan. Dia gadis yang cerdas. Ucap Fitri tersenyum melihat kepanikan dari wajah Tono. Syukurlah Mbak, terima kasih.
Tolong sampaikan salam saya kepadanya, ucap Tono tersenyum. Iya tuan, ucap Fitri tersenyum. Tono keluar dari gedung itu dan kembali menuju restorannya sambil menunggu kabar dari Ivana.